Kita lanjut bahas PTTH Season 5 Part 5. Oke lah, gak usah banyak meng. Kita langsung masuk aja ke pembahasan. Xiao Sun-er dan juga Hu Jia berhasil mengalahkan anggota tim Heisa. Sementara Xiao Yan masih cukup sengit melakukan pertarungan dengan Sati. Tiba-tiba saja Sun-er melihat Wu Hao yang kesulitan melawan anggota tim senior. Ketika Sun-er akan bergerak membantu Wu Hao, dirinya mendapatkan serangan dari arah belakang yang terpaksa membuat Sun-er melawannya lebih dulu. Barulah kemudian dia bergegas untuk membantu Wu Hao. Sun-er menyuruh Wu Hao untuk beristirahat dan juga memulihkan tenaga, sementara senior yang ada di tempat ini akan diurus oleh Xiao Sun-er. Wu Hao yang tidak ingin beristirahat pun kembali bergerak, yang pada akhirnya serangan kombinasi Sun-er dan juga Wu Hao berhasil mengalahkan seniornya. Sun-er pun menyarankan untuk melumpuhkan tim Heisa yang masih tersisa. Dengan begitu, kekuatan mereka akan melemah sepenuhnya dan Sati juga pasti tidak akan berani melakukan pertarungan setelah melihat timnya dikalahkan. Dan benar saja, saat ini Sati menjadi tidak fokus setelah melihat timnya kewalahan. Bahkan dia terkena api hijau milik Xiao Yan dan kesulitan untuk memadamkannya. Sati merasa tidak berdaya setelah melihat timnya kalah. Dan dia pun akhirnya menyerah di hadapan Xiao Yan. Meskipun pertarungan ini sebenarnya belum ada yang kalah. Semuanya pun bersorak gembira karena tidak menyangka tim junior mampu mengalahkan tim Heisa. Sun-er segera menyusul Xiao Yan dan memastikan bahwa dia tidak terluka. Sementara Sati berpesan untuk tidak senang dulu karena masih ada Luo Hou, pimpinan tim Baisa yang sudah berada di tahap Dowling. Dan dia adalah orang yang cukup sulit dikalahkan. Sati merasa tim Xiao Yan pasti akan kalah jika bertemu dengan tim Baisa. Keesokan harinya tim Baisa sudah bersiap di ujung hutan untuk menyambut tim Xiao Yan karena ini merupakan pertarungan terakhir. Banyak tim senior yang tidak menyangka bahwa sebenarnya tim junior pimpinan dari Xiao Yan tahun ini sungguh di luar nalar. Setelah penantian untuk beberapa saat, pada akhirnya tim Xiao Yan keluar dari dalam hutan. Melihat tim ini sudah dihadang oleh tim Baisa, Xiao Yan pun mengajak semuanya untuk maju dan berhadapan dengan mereka. Setelah melalui perjalanan yang cukup panjang sampai di tempat ini, Xiao Yan tidak akan pernah menyerah untuk menumbangkan halangan dan juga rintangan di hadapan mereka. Meskipun lawan mereka saat ini merupakan tim terkuat di dalam perburuan api ini, Luo Hou pun menyuruh Xiao Yan untuk menyerahkan energi api di tangannya jika mereka tidak mau merangkak menuju akademi bagian dalam. Namun bagi seorang Xiao Yan, tidak ada kata menyerah di dalam kamusnya. Yang ada hanyalah bertarung dan juga melawan. Melihat keputusan dari seorang Xiao Yan, Luo Hou pun tidak akan segan-segan menghajar mereka. Dan saat ini, Luo Hou menyuruh 4 timnya untuk melawan junior yang tersisa. Sementara Luo Hou sendirian akan melawan Xiao Yan dan juga 3 yang lain. Pertarungan pun dimulai. Luo Hou menyuruh Xiao Yan dan juga yang lainnya untuk maju secara bersama-sama. Karena itu yang diminta oleh Luo Hou, maka Xiao Yan juga tidak segan-segan untuk mengeroyok pimpinan tim Baisa itu. Pada akhirnya, Luo Hou merasa kesulitan melawan tim dari Xiao Yan. Karena tidak ingin menyerah, Luo Hou pun melanjutkan pertarungan dan membawa tim Xiao Yan ke tengah-tengah jembatan. Sementara tim junior yang lainnya saat ini sudah mengepung tim senior, namun mereka bisa dengan mudah dikalahkan menggunakan serangan kombinasi dari tongkat tim Baisa. Tim milik Xiao Yan pada akhirnya menggunakan serangan kombinasi dan dengan serempak menyerang Luo Hou. Hal ini segera ditangkis menggunakan teknik tongkat berputar. Pada akhirnya ledakan pun terjadi dan Luo Hou sedikit terluka oleh serangan gabungan ini. Karena tidak ada jalan lain, Luo Hou pun menghancurkan jembatan dan membuat dirinya beserta dengan kelompok Xiao Yan terjatuh ke dalam jurang. Melihat hal ini, Tetua Zhao dan juga Tetua Lu merasa kelompok Xiao Yan akan segera dikalahkan oleh tim Baisa. Mereka berdua membuka cermin energi untuk melihat pertarungan kelompok Xiao Yan melawan Luo Hou di dasar jurang. Yang ternyata di dasar jurang itu adalah sungai kecil. Luo Hou memiliki Douqi dengan elemen es, maka dirinya akan memanfaatkan air sungai ini untuk membentuk es
dan meningkatkan kekuatannya. Xiaoyan menyuruh semuanya untuk berhati-hati karena dia merasa di tempat ini Luo Ho akan semakin kuat dan bisa dengan leluasa mengubah air sungai menjadi senjata esnya. Menggunakan tongkat paddle pop, Luo Ho membekukan permukaan air sungai dan membentuk kabut dingin yang membatasi pandangan dari kelompok Xiaoyan. Hal ini membuat tim Xiaoyan menjadi sangat waspada. Tidak lama kemudian serangan-serangan es yang runcing meluncur ke arah mereka dan dengan mudah dihindari. Namun semakin lama, serangan es itu semakin banyak dan terpaksa Xiaoyan menghancurkan sisi dari tebing untuk menghalangi serangan es dan juga menghilangkan kabut dingin. Namun tiba-tiba saja Luo Ho menggunakan teknik pusaran es di udara yang dari dalamnya mengeluarkan hujan es. Hal ini langsung diblokir oleh Xiao Sun-er dan membuatnya kehabisan energi. Melihat Sun-er dalam bahaya gara-gara serangan dari Luo Ho membuat Xiaoyan sangat marah dan menyuruh Sun-er serta yang lainnya untuk segera mundur. Sementara Xiaoyan kali ini mengeluarkan dua api yang akan dia gabungkan menjadi api teratai amarah Buddha. Tetua Lu dan juga Tetua Xiao yang melihat hal ini, mereka sangat kaget karena selama ini mereka belum pernah melihat satupun orang yang mampu menggabungkan dua api yang berbeda. Tetua Lu benar-benar ketakutan jika sampai Xiaoyan kehilangan kendali atas penggabungan dua api miliknya dan malah melukai mereka semua yang ada di dasar jurang. Pada akhirnya, api teratai amarah Buddha pun terbentuk. Semua orang yang melihatnya menjadi sangat terkejut dan tidak menyangka Xiaoyan berhasil menggabungkan dua apinya. Tidak ingin buang-buang waktu lagi, Xiaoyan pun segera melemparkan api teratai amarah Buddha, sementara Luo Ho akan menahannya dengan tongkat paddle pop. Secara perlahan, tongkat Luo Ho pun terdorong mundur. Ketika melihat hal ini, Tetua Xiao merasa Luo Ho dalam bahaya besar. Dirinya segera menghilang dan akhirnya diar. Api teratai amarah Buddha pun meledak. Tetua Xiao saat ini berada di hadapan Luo Ho dan telah mengaktifkan energi pelindung dengan daukinya. Jika tidak ada perlindungan dari Tetua Xiao, kemungkinan Luo Ho akan tewas di dalam ledakan ini. Bahkan Tetua Xiao, tangannya saat ini juga sudah gemetaran setelah menahan ledakan dari api teratai amarah Buddha milik Xiaoyan. Detik berikutnya, Tetua Xiao mengumumkan bahwa pemenang dari perburuan api ini adalah tim junior. Seluruh tim junior merasa tidak percaya, namun mereka juga sangat senang dengan hal ini. Wu Jia dan juga Wu Hao cukup puas dengan kemampuan Xiaoyan yang sangat mengerikan. Setelah memenangkan perburuan energi api, para murid baru pun memasuki akademi bagian dalam dan saat ini tim Xiaoyan diantarkan oleh Tetua Xiao dan juga Tetua Lu menuju asrama mereka. Tetua Xiao mengatakan di akademi bagian dalam ini kekuatan kelompok sangat diperlukan karena mereka akan segera merasakan persaingan antar kelompok di dalam akademi bagian dalam ini. Jika kekuatan kelompok mereka lemah, maka akan ditindas oleh kelompok lain, dan itu merupakan hal yang wajar di dalam tempat ini. Mendengar hal itu, Wu Hao dan juga Wu Jia memiliki keyakinan bahwa kelompok ini akan kuat menghadapi kelompok lain karena dipimpin oleh Xiaoyan. Saat meninggalkan tempat ini, Tetua Xiao mengatakan tidak ada pelatihan karena mereka bisa meningkatkan kekuatan dengan berkultivasi di dalam menara pembakar ki. Malam harinya di dalam kamar, Xiaoyan memulihkan energi di dalam tubuhnya. Dan tidak lama kemudian, Yalo pun keluar dari dalam cincin. Dia pun mengatakan bahwa di arah utara dari akademi bagian dalam ini, samar-samar Yalo bisa merasakan adanya api surgawi. Xiaoyan merasa cukup senang mendengar hal itu, dan besok pagi dia akan memeriksanya. Benar saja, pagi harinya Xiaoyan pergi ke arah utara dari akademi bagian dalam ini sendirian. Tidak lama kemudian dia melihat para senior bergerak dengan cepat dan Xiaoyan segera mengikutinya, yang ternyata mereka semuanya menuju menara pembakar ki karena akan segera dibuka untuk pelatihan. Xiaoyan merasa cukup asing karena ini merupakan pertama kalinya bagi seorang Xiaoyan berada di lokasi dari menara pembakar ki yang sudah dipenuhi oleh banyak senior. Tidak lama kemudian menara pun dibuka, dari dalamnya terpancar energi yang luar biasa. Para senior yang tidak ingin membuang-buang waktu segera memasuki menara itu dan Xiaoyan juga langsung mengikutinya. Sebelum masuk ke dalamnya, Xiaoyan bisa merasakan sebuah energi yang sangat panas dari menara pembakar ki ini. Namun yang cukup unik adalah menaranya terbuat dari bahan yang sangat dingin.
Tanpa basa-basi lagi, Xiaoyan pun bergegas masuk ke dalam menara pembakar Qi. Sesampainya di dalam menara, Xiaoyan merasa cukup pusing dan jantungnya berdebar dengan kencang hingga terasa cukup sakit. Xiaoyan kemudian memasuki alam bawah sadarnya dan menggunakan api teratai hijau untuk mengendalikan sakit yang luar biasa di tubuhnya saat ini. Xiaoyan benar-benar tidak tahu kenapa bisa ada api lain yang masuk ke dalam tubuhnya, padahal sudah dilindungi oleh api teratai hijau. Tidak lama kemudian Yalo pun muncul dan mengatakan bahwa api yang telah menyerang tubuh Xiaoyan merupakan api yang tidak terlihat. Hal ini membuat Yalo menyadari bahwa sebenarnya itu merupakan energi dari api hati yang terjatuh. Xiaoyan kemudian akan menyerap energi dari api ini, namun Yalo melarangnya karena dia merasa bahwa energi ini hanyalah proyeksi dan bukan energi asli dari api hati yang terjatuh. Jika itu diserap, maka tidak akan menimbulkan efek apapun, karena sejatinya ini hanyalah energi ilusi. Detik berikutnya Xiaoyan dan juga Yalo tersadar bahwa sebenarnya api hati yang terjatuh berada di dalam menara ini. Yalo akhirnya mengetahui kenapa murid-murid Akademi Bagian Dalam bisa meningkatkan kekuatan dengan cepat, karena sebenarnya hal itu terbantu oleh api hati yang terjatuh yang disimpan di dalam menara ini. Xiaoyan yang belum paham pun bertanya, kenapa bisa begitu? Yalo menyuruh Xiaoyan untuk menekan api teratai hijaunya, kemudian berfokus menyalurkan doqi pada energi ilusi dari api hati yang terjatuh. Tanpa menunggu lama, Xiaoyan segera melakukan sesuai instruksi dari gurunya. Pada akhirnya, doqi yang dikeluarkan oleh Xiaoyan kali ini berkembang dengan cepat setelah bersentuhan dengan energi api hati yang terjatuh. Di dunia nyata, Xiaoyan sedang ditertawakan oleh murid-murid senior karena Xiaoyan sebagai murid baru beraninya masuk ke dalam tempat ini tanpa pendampingan dari seorang guru. Tidak lama kemudian, Han Yue pun muncul dan menyuruh mereka semuanya untuk tidak menertawakan murid baru, karena jelas seorang murid baru belum mengetahui aturan di dalam menara ini. Dan pertama kalinya memasuki menara, setiap murid baru akan disambut oleh ujian api jantung. Jika tidak ada yang membantu mereka, maka murid-murid baru akan terbakar. Han Yue pun menyuruh temannya untuk mencari tetua supaya membantu Xiaoyan dalam ujian ini. Sementara di depan asrama milik Xiaoyan sedang terjadi keributan. Tim junior dipalak oleh Baisan yang bergabung dengan geng putih. Sementara seorang pemuda bernama Fu Ao menyuruh para junior untuk segera membayar upeti dengan energi api. Jika tidak, maka mereka di tempat ini akan merasakan arti dari penindasan yang sebenarnya. Fu Hao merasa tertantang dengan ucapan Fu Ao, namun Sun Er menyuruhnya untuk tidak gegabah. Tidak lama kemudian Baisan mengajak Sun Er dan juga Hujia bergabung dengan geng putih saja. Dengan begitu, mereka akan menjadi aman dan tidak akan dipalak kembali. Tawaran itu membuat Hujia sangat marah karena dia tidak ingin bergabung dengan seorang pengkhianat. Sementara Sun Er segera menyuruh Baisan untuk pergi saja dari tempat ini. Melihat tingkah dari para junior, Fu Ao sebagai senior pun akan bertindak. Kita kembali ke menara pembakar Qi. Tetua Liu sebagai pengawas di tempat ini segera datang untuk membantu Xiaoyan. Dia terkejut ketika melihat Han Yue dan bertanya akan berlatih di lantai berapa. Han Yue mengatakan di lantai 6 dan semua orang yang mendengarnya cukup kagum. Karena untuk bisa berlatih di lantai 6 setidaknya kekuatan harus berada di level Dowling bintang 6. Selanjutnya Han Yue menyuruh Tetua Liu untuk segera membantu Xiaoyan mengatasi ujian api jantung. Sebelum melakukan hal ini, Tetua Liu bertanya saat pertama kali Han Yue masuk ke menara ini, dia berhasil bertahan berapa lama di dalam ujian api jantung. Han Yue menjawabnya 17 menit. Sementara Tetua Liu berkata, semakin lama ujian ini, maka potensi dari individu itu akan semakin bagus. Detik berikutnya Tetua Liu mengatakan bahwa pemuda yang ada di hadapannya, jika tidak salah, adalah pimpinan tim junior yang berhasil mengalahkan tim senior di dalam perburuan api tahun ini. Hal itu membuat Han Yue dan juga yang lainnya cukup kaget. Barulah mereka menyadari bahwa sebenarnya pemuda ini adalah Xiaoyan. Di dalam alam bawah sadarnya, Xiaoyan berhasil mengatasi ujian api jantung dan dia merasa kekuatannya saat ini sudah bertambah.
Han Yue merasa Xiaoyan sudah bertahan selama 18 menit di dalam ujian api jantung, dan di dalam akademi belum ada satupun orang yang melampaui rekor dari Xiaoyan. Tetua Liu pun akan membantu Xiaoyan keluar dari ujian ini dengan melemparkan api di ujung jarinya. Namun tiba-tiba saja keluar api hijau dari dalam tubuh Xiaoyan yang menahan api milik Tetua Liu dan menimbulkan ledakan. Semuanya sampai terdorong mundur, bahkan seluruh tempat ini bergetar seperti terkena gempa bumi. Xiaoyan pada akhirnya tersadar dan dia cukup terkejut karena ada banyak asap di dalam ruangan ini. Tetua Liu cukup kagum dan merasa Xiaoyan adalah murid pilihan yang diberkati karena bisa melepaskan diri dari ujian api jantung tanpa bantuan orang lain. Tetua Liu pun memperkenalkan bahwa dirinya adalah penjaga tempat ini dan Xiaoyan langsung memberikan salam hormat. Tetua Liu kemudian membubarkan semua orang yang ada di dalam tempat ini untuk segera melakukan pelatihan, dan dia memperkenalkan bahwa gadis yang ada di belakangnya adalah Han Yue, pimpinan dari tim roh. Xiaoyan segera mengulurkan tangan dan menjabat tangan milik Han Yue. Melihat hal ini, Tetua Liu cukup kagum karena di dalam akademi tidak banyak orang yang bisa berjabat tangan dengan Han Yue. Detik berikutnya, Han Yue pun berpamitan untuk melakukan pelatihan, sementara Tetua Liu mengajak Xiaoyan jalan-jalan sebentar supaya lebih mengenal menara ini. Tetua Liu menjelaskan, di dalam menara ini pelatihannya terbagi menjadi tinggi, menengah, dan juga rendah. Semakin kuat orangnya, maka semakin berpotensi mendapatkan ruangan yang bagus dan cukup dekat dengan pusat energi. Sementara yang lemah hanya bisa mendapatkan ruangan yang jauh dari pusat energi itu. Berlatih di dalam menara ini akan dikenakan biaya yang bayarannya menggunakan energi api. Di dalam kemudian Xiaoyan merasa ada sesuatu yang meledak di tengah-tengah menara. Dia pun melihat pada lubang yang ada di tengah menara ini, namun hanya bisa melihat energi yang sangat panas. Setelah Xiaoyan pergi, dia pun merasa ruangan yang ada di sekitarnya dikelilingi oleh kobaran api. Ketika Xiaoyan menoleh ke arah belakang, sudah ada naga api raksasa yang bersiap untuk menyerang dirinya. Xiaoyan benar-benar sangat terkejut dan kaget ketika melihat naga api raksasa muncul dan menyemburkan api panas ke arahnya yang membuat Xiaoyan sampai terdorong mundur. Untungnya ada Tetua Liu yang menopang tubuh Xiaoyan supaya tidak terjatuh, dan kali ini Tetua Liu curiga jika Xiaoyan menyadari ada api surgawi di tempat ini karena naga api di bawah menara menunjukkan keaktifannya setelah Xiaoyan memasuki menara pembakar Qi ini. Xiaoyan lalu bertanya, sebenarnya itu tadi apa? Tetua Liu hanya menjawab, itu merupakan sebuah kecelakaan kecil. Tetua Liu segera menyuruh Xiaoyan untuk keluar dan beristirahat karena sepertinya Xiaoyan sudah kelelahan. Tetua Liu juga berpesan pada Xiaoyan untuk tidak menceritakan pada siapapun tentang kejadian yang dia alami di dalam tempat ini. Sesampainya di luar, Xiaoyan masih penasaran dengan naga api karena auranya benar-benar menakutkan. Yaolo yang ada di dalam tubuh Xiaoyan mengatakan bahwa itulah api hati yang terjatuh. Dia muncul dan menampakkan diri karena tertarik oleh api teratai hijau di dalam tubuh Xiaoyan. Api surgawi satu ini memang sengaja dikurung oleh seseorang di tahap Daosun di tempat ini dan digunakan untuk meningkatkan kekuatan dari murid-murid akademi. Menurut Yaolo, tidak lama lagi api hati yang terjatuh kemungkinan akan bisa meloloskan diri dari kurungannya. Ketika hal itu benar-benar terjadi, maka saatnya Xiaoyan beraksi untuk bisa mendapatkan api itu. Jika perkiraan Yaolo tidak salah, api itu akan keluar dalam jangka waktu 1-2 tahun lagi, dan mulai hari ini Xiaoyan harus mempersiapkan diri untuk menghadapi api itu. Kita kembali ke asrama milik Xiaoyan. Fu Ao saat ini mengagumi kecantikan dari Xiao Suner dan dia mengatakan Xiaoyan mungkin memang telah membawanya memenangkan perburuan api, namun di akademi bagian dalam kekuatan Xiaoyan bukan apa-apa. Selama Suner mau bergabung dengan geng putih, maka Fu Ao dengan sukarela akan menjaga Xiao Suner. Mendengar hal itu, Suner pun segera menolaknya. Hal ini membuat Fu Ao cukup kesal dan menyuruh Baisan untuk menunjukkan perbedaan kekuatan antara murid senior dan juga murid junior. Pada akhirnya, anggota geng putih pun maju bersama-sama dengan Baisan untuk melawan tim junior di tempat ini.
Sementara kelompok Sun Er juga tidak takut menghadapi mereka. Ketika kelompok Baisan mulai menyerang, Zhou Yan pun muncul dan mendorong mereka semuanya untuk mundur. Kemunculan Zhou Yan langsung diejek oleh Baisan. Dikira Zhou Yan telah kabur. Namun Zhou Yan mengatakan Baisan benar-benar manusia berkulit tebal yang bisanya hanya bergantung pada orang lain, namun masih sok keras di hadapannya. Ucapan Zhou Yan itu membuat Baisan marah karena merasa terejek. Dan tiba-tiba saja Fu Hao mengatakan jika Zhou Yan harus segera menyerahkan energi api miliknya. Jika tidak mau, maka kelompok milik Zhou Yan akan segera dibantai. Zhou Yan pun menolak dan dia lebih suka melakukan perlawanan dengan senior yang sok hebat. Zhou Yan kemudian mengajukan syarat, jika dirinya kalah maka akan menyerahkan seluruh energi api. Namun jika menang, geng putih tidak boleh mengganggu kelompok Zhou Yan selama 3 bulan. Mendengar hal ini, Baisan menyuruh Fu Hao untuk berhati-hati dan tidak meremehkan Zhou Yan karena dia memiliki banyak trik yang bahkan Luo Ho saja berhasil dikalahkan. Namun Fu Hao tidak peduli. Karena menurut dia, Luo Ho hanyalah seseorang yang baru saja naik ke level Dowling, dan hal itu tidak bisa dibandingkan dengannya yang sudah lama berada di level Dowling. Fu Hao kemudian menambahkan persyaratan dari Zhou Yan. Jika Fu Hao menang maka semua energi api di kelompok Zhou Yan akan diambil. Ditambah dengan Xiao Sun Er harus bergabung dengan geng putih. Ucapan Fu Hao itu membuat Zhou Yan cukup emosi dan Xiao Sun Er pun bertanya, jika Fu Hao kalah bagaimana? Dengan percaya diri, Fu Hao mengatakan jika dirinya sampai kalah dari Zhou Yan, maka tidak akan mengganggu tim Zhou Yan ini selama 6 bulan. Mendengar hal itu, Sun Er pun meyakinkan dan juga menyemangati Zhou Yan bahwa dia bisa mengalahkan Fu Hao. Zhou Yan kemudian berjanji pada Sun Er, setelah 6 bulan, dirinya akan membubarkan geng putih. Pada akhirnya Zhou Yan menyetujui persyaratan dari Fu Hao dan dia akan melakukan pertarungan. Tanpa basa-basi lagi, Zhou Yan mengaktifkan 3 perubahan misterius api surgawi yang membuat kekuatannya melonjak dengan pesat. Pertarungan sengit pun dimulai. Melihat ini semua, Hu Jia dan juga Wu Hao tidak tahu apakah Zhou Yan bisa mengalahkan Fu Hao. Saat ini, Wu Hao merasa sedikit kewalahan karena Zhou Yan memang lumayan hebat seperti yang telah dikabarkan. Namun dirinya tidak mau menyerah dan melanjutkan pertarungan. Merasa pertarungan jarak dekat sudah tidak ada gunanya, Wu Hao pun mengeluarkan jurusnya yang berelemen air dan menciptakan 4 ikan hiu yang langsung menyerang Zhou Yan. Namun hal itu masih bisa dihancurkan dengan mudah oleh hentakan pedang besar milik Zhou Yan. Tiba-tiba saja Fu Hao telah muncul di atas Zhou Yan yang akan menusuknya dengan tombak. Namun hal itu masih dengan mudah ditahan oleh Zhou Yan. Dan akhirnya menggunakan teknik auman singa harimau, Zhou Yan membuat Fu Hao yang ada di hadapannya menjadi pusing. Karena serangan gelombang suara milik Zhou Yan ini cukup mengerikan. Bahkan kelompok Baisan yang ada di belakang sana juga tidak tahan dengan auman singa harimau yang sangat menyakitkan telinga. Untuk sementara waktu Fu Hao menjadi linglung. Hal ini dimanfaatkan oleh Zhou Yan untuk memberikan tamparan dengan ledakan oktan tepat di wajah Fu Hao yang membuatnya terpental dan juga terkapar. Kelompok dari Zhou Yan hanya bisa melongo. Setelah itu mereka terlihat senang karena Zhou Yan berhasil mengalahkan Fu Hao. Zhou Yan kemudian menyuruh Baisan membawa pergi orang-orangnya. Jika tidak maka mereka akan dibantai di tempat ini. Baisan merasa cukup kesal dengan Fu Hao yang berada di level Dowling bintang 3. Namun masih tidak bisa mengalahkan Zhou Yan. Jika Zhou Yan diberikan waktu 6 bulan untuk berkembang, maka nantinya geng putih akan benar-benar dihancurkan oleh Zhou Yan. Merasa sudah tidak mampu melakukan perlawanan lagi, Baisan hanya bisa membawa kelompoknya pergi dari tempat ini. Ah Tai pun berterima kasih pada Zhou Yan atas bantuannya saat ini. Dan Zhou Yan mengatakan, jika ada senior yang membuli mereka lagi, panggil saja Zhou Yan. Namun Ah Tai merasa tidak enak jika harus selalu bergantung pada Zhou Yan. Karena hampir setiap hari selalu ada senior yang datang untuk merebut energi api mereka. Ah Tai bertanya, apakah Zhou Yan tidak berniat untuk membentuk kelompok supaya bisa menyaingi kelompok senior? Karena dengan memiliki kelompok yang kuat, maka seseorang akan bisa berlatih dengan tenang di dalam menara pembakar ki.
Ah Tai percaya dengan kekuatan Xiaoyan saat ini akan sangat banyak orang yang mau bergabung dengan kelompoknya. Ketika Xiaoyan masih mempertimbangkan hal ini, Ah Tai meyakinkan para murid baru untuk membentuk kelompok dan mereka setuju menjadi pengikut dari Xiaoyan. Xiaoyan yang masih bingung dengan hal ini belum bisa memberikan jawaban. Namun Xiao Suner meyakinkan bahwa apa yang dikatakan oleh Ah Tai itu masuk akal juga. Para murid baru saat ini adalah target yang empuk dari para seniornya. Jika mereka memiliki pelindung yang kuat, maka senior tidak akan berani macam-macam. Selain itu, Xiaoyan tidak perlu mengurus kelompok ini sendirian karena ada Sun Er, Hujia, dan Bu Hao yang akan membantunya. Melihat antusias dari rekan-rekannya membuat Xiaoyan tidak berdaya dan akhirnya dia hanya bisa menyetujui pembentukan kelompok ini yang membuat semuanya terlihat cukup gembira. Ah Tai bertanya karena kelompok ini sudah terbentuk dan Xiaoyan sebagai pemimpinnya harus memberikan nama untuk kelompok yang baru. Pada akhirnya Xiaoyan memberikan nama Gerbang Pan untuk kelompok yang baru saja terbentuk. Ah Tai dan juga yang lain cukup senang dan mulai hari ini mereka secara resmi menjadi anggota dari Gerbang Pan. Xiaoyan kemudian berjanji 6 bulan lagi dia akan meratakan geng putih dan mulai hari ini semua anggota dari Gerbang Pan harus giat berlatih supaya tidak kalah dari para senior. Mulai besok, Xiaoyan akan mengajak semua anggotanya untuk memasuki menara pembakar Qi dan melakukan pelatihan. Malam harinya di markas geng putih, Fu Hao berkata bahwa dirinya tidak kalah telak dari Xiaoyan. Hanya saja saat itu dia sedikit teledor yang membuat Xiaoyan bisa mengalahkan dirinya. Ucapan Fu Hao itu membuat Bai Cheng sebagai pimpinan dari geng putih sangat marah gara-gara ucapan dari Fu Hao. Xiaoyan saat ini memiliki waktu 6 bulan untuk meningkatkan kekuatannya. Dan sekarang perjanjian itu sudah tersebar luas di dalam akademi bagian dalam ini. Tidak mungkin lagi bagi geng putih untuk memberikan serangan pada kelompok Xiaoyan. Mereka hanya bisa menunggu 6 bulan. Setelah itu Bai Cheng sendiri yang akan bergerak dan menghancurkan Xiaoyan beserta dengan orang-orangnya. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mampukah Bai Cheng mengalahkan kelompok Xiaoyan setelah 6 bulan? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video Obrol Shop.